siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Intan Hayan. Sejak akhir 2019 kemarin, dunia telah dihebohkan oleh pandemi virus COVID-19 atau yang biasa disebut oleh masyarakat sebagai virus corona. Virus yang awalnya menyebar di Wuhan, Cina ini telah tersebar hampir di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, kasus pertama dilaporkan pada awal Maret 2020 kemarin dan telah menyebar hampir di seluruh Indonesia sampai saat ini. Sampai saat ini dilaporkan lebih dari 12.000 kasus telah dilaporkan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Pandemi ini membawa berbagai dampak dan pengaruh yang begitu besar bagi masyarakat. Lantas, seperti apa pendapat dan tanggapan masyarakat mengenai pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini? Saat ini sedang bersama saya Saudari Lastri Manalu, salah seorang warga masyarakat Kota Yogyakarta. Selamat siang Mbak Lastri. Selamat siang Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Masih sehat-sehat aja. Ya, jadi sejauh ini kesehatannya tuh masih baik-baik saja ya Mbak. Bagaimana pendapat Mbak sendiri mengenai pandemi virus COVID-19 ini sendiri? Ya, menurut saya ya pandemi ini ya sebagai saya masyarakat yang menghambat segala aktivitas yang ada. Kayak saya sendiri seorang mahasiswa ya, kayak aktivitas kuliah juga terbatas. Ya pasti semuanya menggunakan teknologi, di mana teman-teman saya juga sebagian ada yang pulang kampung. Nah, kalau pulang kampung kan untuk beberapa daerah di Indonesia masih terhambat dengan teknologi kan, nah, jaringan-jaringan yang masih ini yang terbatas, sehingga ya pasti dengan adanya virus ini semua terkendala, apapun yang ada pun terkendala. Jadi menurut saya ya agak ribet ya semenjak adanya pandemi ini. Ya agak ya sedikit mengganggu kegiatan begitu ya. Nah, terkait dengan pandemi ini sendiri, pemerintah kan sudah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti yang kita tahu sekarang itu sedang diadakan social distancing, terus adanya karantina pribadi di rumah masing-masing. Itu bagaimana Anda sebagai masyarakat menyikapi kebijakan tersebut? Dengan adanya social distancing, saya merasa dengan adanya social distancing ini ya mungkin itu kebijakan pemerintah yang bagus dengan untuk mengurangi penyebaran virus ini. Tetapi ya sebagai masyarakat kembali lagi kayak tadi, karena udah terbiasa dengan bercengkrama dengan teman-teman ataupun keluarga secara langsung, sekarang pun harus dibatasi dengan teknologi yang ada itu. Meskipun teknologi sekarang sudah canggih, menurut saya sebagai manusia yang sifat dasarnya bersosialisasi ya kurang nikmat rasanya kalau kita itu bersosialisasi hanya melalui gadget ataupun teknologi yang ada. Kalau misalkan Anda sendiri menyikapi kebijakan yang diberikan pemerintah, itu apa yang sejauh ini sudah Anda lakukan untuk ya menyikapi keadaan yang sedang terjadi saat ini? Yang udah saya lakukan ya kayak tadi ya social distancing. Nah, kalau ketemu teman-teman juga udah tidak pernah lagi karantina sendiri. Nah, seandainya pun pergi keluar ya pasti itu menggunakan masker atau enggak menggunakan masker pasti udah wajib, mencuci tangan sebelum beraktivitas, kalau enggak diganti dengan hand sanitizer. Terus karantina diri sendiri juga ya pasti, karena ya kita sebagai masyarakat ya cuma bisa ngikutin bukan, paling tidak kita nggak menyebarkan dan kita juga tidak tersebar, ya tidak, ya nggak masalah sih dengan adanya kebijakan tersebut. Oh iya, tadi udah dijelasin ya beberapa kalau misalkan pandemi ini tuh mengganggu beberapa aktivitas sehari-hari ya. Berarti itu tuh merupakan salah satu dampak negatif ya dari pandemi ini. Iya. Karena mengurangi aktivitas juga. Iya, benar. Terhambat semuanya. Iya, terhambat. Tapi di satu sisi kalau misalkan ada yang negatif pasti ada yang positif lah ya. Pasti. Bagi Anda sendiri, sisi positif atau dampak positif dari pandemi yang sedang terjadi saat ini itu apa? Ya dampak positifnya ya kayak tadi ya, saya pasti keluar untuk memenuhi kebutuhan hidup, kayak belanja di suatu toko gitu. Kalau lagi pergi ke toko tersebut kayak lagi melihat jalan raya, pasti jalan raya itu kayak udah nggak macet kayak biasanya, bikin penat, udah sepi. Nah, kalau udah macet gitu, udah sepi gitu kan otomatis polusi juga udah berkurang kan. Nah, jadi kalau siang-siang kita belanja, yang kita rasakan bukan cuma polusi panas matahari, yang kita rasakan cuma ya panas matahari doang ya. Polusi udah nggak ada lagi. Terus positifnya juga masyarakat, apalagi saya sendiri udah memulai hidup pola sehat, di mana pola sehat dan pola hidup bersih, di mana rajin cuci tangan, sterilkan tangan dengan hand sanitizer ataupun menggunakan masker ya. Kita meskipun kita lagi biasanya juga lagi demam kan, kita juga harus dianjurkan sebenarnya memakai masker untuk tidak menularkan kepada orang-orang lain kan ya. Pasti ada juga sih dampak positifnya yang kayak tadi. Oh iya,
Berarti selain dampak negatif yang begitu banyak di golongan masyarakat, ternyata ada juga dampak positif ya, salah satunya Pola hidup lingkungan, sehat pola ya, hidup lingkungan. sehat. Iya, seperti itu. Terus kedepannya nih, seperti apa harapan Anda? Ya harapannya sih siapa sih yang nggak menginginkan pandemi ini hilang ya harapannya pandemi ini hilang supaya aktivitas kembali normal. Ada pun harapan yang berikutnya ya kepada apa ya, supaya vaksinnya lebih cepat ditemukan kepada ilmuwan kan. Dan untuk harapan berikutnya ya semoga masyarakat yang telah menerapkan hidup sehat, hidup bersih ya tetap melanjutkannya di kemudian hari. Jangan karena adanya pandemi ini ya masyarakat jadi lepas tangan terhadap kebersihan dan kesehatannya. Itu aja sih kayaknya. Jadi biarpun nanti kedepannya pandemi ini telah berakhir, tapi pola hidup yang sekarang ini yang sisi positif dari corona itu diharapkan tetap Iya, berlanjut. berlanjut. Oh iya begitu. Baik, terima kasih Mbak Lasti atas waktunya siang ini. Iya. Demikian pemirsa laporan yang dapat saya sampaikan mengenai tanggapan masyarakat tentang pandemi virus COVID-19 ini. Saya Intan Hayan dari Yogyakarta melaporkan.